gorengan-gorengan seolah-olah kayak gue nih artis yang duduk di bawah pohon gak laku lo yang diwawancara. Oh my god, wow. Nah, so amazing the way you think, the way you what an attitude, man. What an attitude, you know. Really. Sangat-sangat buat gue tuh ya ampun sampai segitunya. Just to make you look better than me. What? Just to make you look more powerful than me. Sorry ya Fitri, gue nggak usah sampai ngomong sama siapa-siapapun, orang udah tahu gue Emma Waroka, man. Iya, dokter pulang hari ini, say. Aduh, tadi ada yang masuk lagi tuh, itu levelnya gede loh. Oh iya, Mang. Iya, tadi levelnya 17 dan dia real tuh. Siapa itu tadi tuh si ini? Si yang aku suruh naik, gak mau naik dia. Ada Sunan Kalijaga, Mang. Mas Sunan ya? Hai Mas Sunan. Katanya emang warung klien. Iya kliennya Mas Sunan. Thank you. Hai Mas Sunan. Hello. Mas Sunan mau naik? Mas Sunan mau naik? Naik yuk, ngobrol yuk, bentar yuk. Bentaran yuk, aku jualannya ini dulu sebentar. Gak apa, naik aja dulu. Bisa naik nggak? Lagi oke nggak buat naik? Ngobrol aja dulu kita buat besok nih, Mas. Naik Mas Sunan, biar ngobrol bentar sama anak-anak. Iya, dibikin emosi, gue kayak dihina-hina. Terus sekarang tiba-tiba ada yang masuk, bilangnya gue nyenggol duluan. Gue nggak bakal pernah nyenggol orang kalau gue nggak disenggol, say. Dan gue tuh fokus tipenya. Gue tuh tipenya orang fokus. Misalnya masalahnya nih soal mafia skincare gitu ya, produk overclaim, overprice. Itu gue kejar sampai ujung neraka, lu tahu nggak? Itu yang gue pepet. Mau siapa Panda ngomong apa tentang gue, bye lewat. Mau yang ini mau nyerang gue, bye lewat. Gue fokus ke situ. Mana Mas Sunan? Hai Mas. Nah ini loh Pak Sunan tuh ada yang nanya, itu si Pandidos bisa dilaporin nggak udah menghina? Itu kan dia pakai kata bertanya. Kata bertanya. Mas Sunan mana sih? Kalau kata bertanya, aku mau nanya Mas Sunan aja nih. Ayo Mas Sunan. Udah banyak banget yang komen suruh naik. Nggak, kayaknya Mas Sunannya lagi nggak prepare kali, say. Belum prepare, nanti tunggu prepare dulu kali ya. Oh itu dia tuh. Yuhu. Gimana Mas Sunan, banyak yang nanya loh. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah naik tuh pada seneng banget. Ini ada yang nanya nih Mas Sunan mengenai itu loh si Panda. Kan dia kan ngomong tuh kayak teriak-teriak seperti itu, bisa dilaporin nggak gitu. Waduh, backlight ya. Backlight itu lagi di mana? Lagi di ini baru. Buset sih lo banget Mas. Sorry. Ya, tutup dulu Mas. Bentar. Selamat pagi Bu Emma. Pagi, good morning Mas Sunan. Pada penasaran nih sama kejadian yang kemarin si Panda teriak-teriak itu loh Mas. Ya. Nggak apa-apa, itu bagus kok, itu bagus. Cuman yang saya luar biasa salut ya sama klien saya Dokter Oki yang betul-betul bisa sabar, tidak terpancing emosi, dan tidak terpikir untuk melaporkan loh. Iya. Sampai kita nih pengacaranya kadang, dok, kok ada manusia baik kayak lu gitu sih, gue bilang. Lu udah dihina, diserang, dipersekusi seperti kemarin dikeroyok rame-rame begitu. Dengan biasalah gayanya kan, kalau nggak salah si
terlapor Arif Afanda itu kan juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Doktif ya. Iya, Januari tanggal 15 kalau nggak salah. Iya. Artinya si terlapor ini melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di rumah tempat kita semua mencari keadilan. Gila ya. Kalau saya bilang nggak gila, itu dia bodoh. Dia nggak gila. Bodoh sih. Iya. Kalau dia gila, gayanya nggak gitu, Mbak Nggak Emma. kayak gitu. Iya benar. Dia bodoh. Makin nambah berat nggak sih Mas nantinya? Soalnya nih aku udah ada info, udah naik sidik semua. Dan alhamdulillah Oke. kemarin Dokter Samira atau yang kita kenal semua Doktif sudah menunjuk saya sebagai kuasa hukum. Wow, congratulations. Jadi Keren abis. Jadi ya kalau saya sudah memiliki surat kuasa, artinya saya bisa bekerja seprofesional dan sebebas-bebasnya. Aduh, nggak sabar banget sih. Ya Allah, berarti ada episode berikutnya nih ya. Ini akan ada episode yang kejutan-kejutan. Ya kita lihat aja. Pemirsa pengennya panjang atau pendek? Nah. Tapi kalau aku lihat sih Mas bakal panjang Mas. Karena masih banyak sekali layer-layer yang belum dibuka. Ya, artinya gini lah. Kita nggak usah munafik, ya. Kita cari duit, cari kaya, silahkan. Monggo, tidak dilarang. Tapi jangan pernah merugikan kesehatan orang, ya. Terutama kan, jangan kita kaya raya terus flexing atas nantinya penderitaan orang lain. Mungkin tidak hari ini, tidak minggu depan, tidak tahun depan. Tapi saya dapat pastikan efek-efek dari penggunaan kosmetik yang ada kandungan bahan berbahayanya, Ya. itu dipastikan ada dampaknya nanti. Nah, mungkin gini nih Mbak Emma nih, orang nggak tahu kalau saya sudah hampir 5 tahun terakhir ini saya jadi pengacara skincare. Memang tidak terekspos, ya. Itu kalau orang ada yang kenal sama produk Daviena ya, Tahu. itu ownernya si Melvina tuh klien saya. Oke. Ownernya tuh klien saya ketika dia disomasi sama brand atau produk besar skincare. Oh gitu. Ya. Tahun Ya, berapa kan tuh Mas? Saya bilang ini, memang saya tuh orangnya kalau kerja tuh jarang ekspos gitulah ya, kalau Iya, aku- kalau nggak terpaksa. Jadi dia itu pernah disomasi sama rajanya skincare nomor 1 di Indonesia yang pertama kali. Oke. Nah, dia panik, dia bingung, dia menghubungi saya, gitu. Terus pabrik-pabrik maklon yang membuat produk skincare juga sampai saat ini klien saya. Jadi masyarakat perlu tahu ya, pabrik pabrik yang buat produk skincare di Indonesia, bukan kayak barangnya si siapa tuh yang katanya dari luar negeri ya, jadi bukan produk saya cuma jual. Come on, lo jual, lo dapat keuntungan, terus giliran ada masalah lo bilang itu bukan produk saya. Bukan produk, nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Karena inilah, makanya di sekelilingnya itu harus orang-orang yang smart, ngerti hukum, ya. Iya. Jangan juga Iya. pengacara yang baru. Kenapa saya bilang baru? Dia bertanya, Sunanto advokat ya? Sunanto siapa? Lah kalau dia seorang advokat dia nggak kenal saya, artinya kan dia baru dari dunia mana gitu loh. Saya ini jelek-jelek ya. Saya ini jelek-jelek, Mbak Emma tahu lah. Iyalah. Saya dari dulu sudah jadi pengacara, ya. Bahkan kemarin saya dilantik sama Pak Menteri Hukum, Pak Supratman, sebagai wakil sekjen, ya, pimpinan pusat Kongres Advokat Indonesia. Nah, tuh congratulations Mas Sunan. Ya ampun. Makasih. Nah, artinya kalau ada seorang advokat
atau saya katakan aja advokatnya si RG tidak mengenal siapa saya, bahkan dia tanya siapa Sunan, advokat dia. Artinya dia ini dari mana? Dia ini siapa? Dia ini kapan jadi pengacaranya? Kalau orang seperti saya aja masih dipertanyakan gitu loh. Teman-teman, 6.200 orang. Mas Sunan itu lawyernya Mamski tahun 2010. Udah 15 tahun yang lalu, mantap nggak tuh? Menang nggak? Menang nggak? Menang dong. Aku yang bukan Top. aja tahu udah apa tahu. Top. Iya, dari 15 tahun yang lalu Mas Sunan. Kita masih muda banget tuh ya, Mas ya. Udah Ya, artinya kalau ada seorang yang mengaku advokat yang mendampingi pengusaha skincare ya tidak mengenal siapa saya, itu perlu dipertanyakan. Yes. Iya. Perlu Gini dipertanyakan. Mas, dialognya kita gini Mas, sama ngadepin yang kayak gitu. Sama nih kayak si FS. Kan dia kan seperti ngerasa tuh aku tuh bukan nobody lah, nothing gitu. Aku cuma mau tanya sama mereka. Kalian itu 15 tahun yang lalu di mana sih? Bener nggak? Iya kan? Kamu tahun 94, 95 di mana? Kalau aku ke FS ya, kalau Mas Sunan ke si pengacaranya tanya gitu aja Mas. Kamu tuh 2010 di mana? Aku yakin bukan siapa-siapa, nggak ngerti, nggak pernah lihat mukanya juga Mas. Kalau aku nggak perlu nanya 2010, aku tanya yang saat ini aja deh. Iya bener, jangan jauh-jauh ya Mas. Iya, yang tahun ini aja, yang bulan ini atau detik ini. Lu bisa mengeluarkan, lu seorang pengacara ngakunya lu seorang pengacara. Iya. Lo mendampingi pengacara DRG, mendampingi klien DRG. Lo ngaku sebagai pengacara, lo pakai nanya Sunan tuh siapa? Advokat dia. Oh, dia advokat, katanya gitu. Udahlah. Ngawur gila banget sih, sumpah.